Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar bersama dengan Pak Farid yang ganteng, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Karangrejo 4, mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2023, LPTK Winhas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, penasaran? Mau tahu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mempelajari materi bersama-sama, Pak Faruk akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu agar siswa dapat meyakini bahwa Quran Surat Al-Qari'ah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Yang kedua, siswa terbiasa membaca, menulis, dan menghafal Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11 dengan benar. 3. Mengartikan Quran Surat Al-Qari'ah dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan isi pokok Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. 5. Menghubungkan Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11 dengan perilaku sehari-hari untuk membentuk perilaku mulia. Anak-anakku, mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata iman, bahkan sering mendengar kata iman. Nah, apakah itu iman? Ayo bersama-sama kita belajar, akan Pak Faruk terangkan apa itu iman. Iman adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Contoh, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yaitu yang pertama, mempercayai dengan hati. Saat kita mendengar lantunan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati kolbu kita. Maka itulah tanda kita mempunyai iman. Nah, berikutnya mengucapkan dengan lisan, yaitu kita bersyahadat bahwa kita mengakui bahwa Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan perbuatan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Selanjutnya yaitu rukun iman. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, ada yang tahu ada berapakah rukun iman itu? Iya, ada 6. Nah, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang rukun iman yang kelima, yaitu apa tadi? Ya betul, hari kiamat atau hari akhir. Penasaran? Mau tahu? Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anakku, pada pelajaran kita kali ini yaitu iman kepada hari kiamat. Ayo, tadi rukun iman yang keberapa? Hari akhir atau hari kiamat? Iya betul, rukun iman yang kelima. Nah, apa itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat? Yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, setelah kita mendengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, maka sekarang kita akan belajar tentang hari kiamat. Anak-anak, hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Penasaran apa dua kiamat itu? Setelah ini akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro adalah matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Contohnya seperti orang meninggal dunia, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, maka itu disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, yang kedua yaitu kiamat besar atau kiamat kubro adalah matinya seluruh manusia atau makhluk dan hancurnya alam semesta. Nah, dari sini kalian sudah mengerti bukan perbedaan antara kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Anak-anakku, mungkin kalian bertanya-tanya, kapan kiamat itu terjadi ya? Maka Allah menyuruh kepada baginda Rasulullah untuk menjawabnya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, yaitu Allah. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Kiamat itu amat berat kejadiannya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tanda-tanda besar kiamat diantaranya yaitu 1. Munculnya duhan, yaitu kabut atau asap. Yang kedua, munculnya Dajjal dan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. Dan yang terakhir yaitu tiupan sangkakala Thur oleh malaikat Israfil. Setelah kita belajar bersama-sama tentang surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, hikmah yang pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan yang ketiga, menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, berkelahi, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang kelima yaitu selalu waspada dalam menjaga lingkungan sekitar atau di sekolahan. Dan yang terakhir yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan.
seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama dalam mempelajari surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Berikut ini Pak Faruk lampirkan lembar tugas untuk berdiskusi secara berkelompok untuk kalian. Nah, satu kelompok terdiri atas 4-5 orang. Pilihlah ketua kelompok secara demokratis. Lalu setiap kelompok mendiskusikan tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Waktu berdiskusi adalah 25 menit. Hasil diskusi disampaikan di hadapan teman-temanmu. Ada sebuah cerita untuk materi diskusi, yaitu anak bernama Udin mendapati rumah dan ladang orang tuanya hancur karena gunung api meletus. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apa yang harus dilakukan Udin? Jika Udin sahabatmu, bagaimana sikap kamu kepada Udin? Nah, ini diskusikan dengan teman-teman kamu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anak-anakku yang Pak Faruk banggakan, kita sudah selesai mempelajari bersama-sama tentang pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Pesan Pak Faruk, teguhkan iman dan tingkatkan ketakwaan. Tetap semangat belajar, gapai prestasi masa depan dengan akhlak mulia. Insya Allah. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.